Halo, salam sehat buat semua. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya, nak. Supaya bisa tatap muka di kelas. Oke, udah siap semua ya? Jangan ada yang tiduran. Ibu aja udah posisi siap ya. Semuanya siap ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari yang berkah. Kita berdoa dulu. Amin, 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 amin ya. Ya, semoga cita-cita kalian tercapai ya. Oke. Seperti biasa pembelajarannya juga masih metode yang sama, PJJ ya, buku pegangannya sama. Nah, uh, yang mau ibu ingatkan, silabusnya ini wajib diingatkan nih ya. Jadi semester ganjil itu dimensi 3, terus statistika. Nah, di statistika ini minggu kemarin kita sudah belajar penyajian data dengan tabel frekuensi ya. Penyajian data dengan diagram batang, dengan diagram lingkaran, dengan diagram garis. Sudah buat rangkumannya kan? Nah, ini lanjutannya anak-anak. Yang keduanya yaitu penentuan ukuran statistik dari data acak. Ngomong-ngomong anak-anak, yang saya berikan di sini kan hanya sedikit. Makanya wajib punya buku ya. Udah punya semuanya ya? Ya, kalau nggak bisa beli minimal fotokopi per bab ya. Harus punya. Jadi banyak latihan di situ ya. Oke, untuk statistika bagian yang kedua ini, pertemuan kedua ya, ini part 2 adalah penentuan ukuran statistik dari data acak. Jadi ukuran statistika dari data acak ini ada apa aja di dalamnya gitu ya. Ya, oke. Jadi penentuan ukuran statistik dari data acak di dalam statistik kita ini ada dua kelompok. Kelompok pertama disebut ukuran pemusatan dan yang kedua ukuran penyebaran. Ingat ya, jadi nanti setiap pembelajaran kita yang berikutnya ini nih sampai part 7 itu selalu yang pertama satu bagian tentang pemusatan, yang kedua tentang penyebaran. Jadi anak-anak harus ingat betul yang namanya ukuran pemusatan itu apa dan ukuran penyebaran itu apa gitu ya. Karena ada dua kelompok nih. Oke. Kenapa disebut ukuran pemusatan? Ukuran pemusatan itu adalah ukuran-ukuran yang merupakan ukuran lokasi pusat atau ukuran yang kecenderungan memusat. Ya, apa aja itu? Ya, rata-rata. Ingat nggak? Di SMP udah kan? Ukuran pemusatan itu satu rata-rata. Apalagi median, modus, kuartil. Kayaknya nggak asing ya. Kalian sudah pernah dengar kan? Ya nggak apa-apa bagi yang sudah pernah belajar. Karena kadang-kadang SMP-nya saya lihat itu sudah dikasih. Tapi ada yang sama sekali tidak dikasih. Nanti di SMA kok itu gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nah ini kalau tadi apa yang kita sebut tadi satu-satu disebut dengan ukuran pemusatan, maka ukuran penyebaran itu apa? Disebut ukuran penyebaran karena ukuran-ukuran tersebut mengukur keragaman antar pengamatan. Keragamannya antar pengamatan ya. Oke, apa aja sih yang namanya ukuran penyebaran? Sebelum ke penyebaran kita ulangi sekali lagi. Ukuran pemusatan tadi satu rata-rata, modus, median, kuartil. Ya. Dan rata-rata ini juga disebut dengan rerata. Rataan. Rata-rata hitung. Nah, rata-rata aritmetika atau yang lebih tren yaitu min. Tulisnya mean ya, dibaca min. Itu lebih sering saya lihat di soal-soal UTBK juga ya. Udah langsung maka min dari data berikut, tinggal gitu aja. Nah, kalau itu tadi semuanya ukuran pemusatan, maka nanti yang namanya ukuran penyebaran adalah apa aja? Jangkauan, simpangan rata-rata. Catatlah. Ambil bukunya. Ambil pulpennya. Simpangan baku. Ya. Atau deviasi standar ya. Dan ragam atau varians. Ya.
Ada apa aja tadi? Jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku atau deviasi standar, dan varians. Ya, itu namanya ukuran penyebaran. Nah, kita masuk ke ukuran pemusatan. Jadi pertemuan hari ini khusus untuk ukuran pemusatan. Yaitu tadi apa yang pertama? Mean atau rata-rata. Ya, oke. Secara umum anak-anak, rata-rata dari data acak dapat dirumuskan sebagai berikut. Rata-rata ya. Jadi jumlah semua nilai pengamatan per banyaknya pengamatan. Iyalah, gampang ini ya. Kayak kamu lah, kalau misalnya ditanya berapa rata-rata nilai rapot kamu, pasti kamu jumlahin kan? Pengamatan misalnya, nilai PKN berapa, bahasa Indonesia berapa, dan seterusnya, ya kan? Ya, ada 13 pelajaran misalnya. Jumlahinlah 13 itu, baru dibagi banyaknya pengamatan. Ada 13 mata pelajaran, ya bagi 13. Kira-kira seperti itu ya. Cuma supaya lebih resmi ada rumusnya. Jadi ulangi, kalau ditanya rata-rata sama dengan jumlah semua nilai pengamatan dibagi banyaknya pengamatan. Ya, anak-anak secara teorinya belum tahu, tapi prakteknya sudah sering dilakukan ya. Oke. Nah, ini supaya ada rumusnya, kita misalkan data terdiri atas kumpulan nilai-nilai. Nilai itu nggak harus nilai matematika, nilai fisika, enggak ya. Maksudnya data itu kan nanti ada ukurannya, itu disebut nilai ya. Nah, kita misalkan nilainya, kalau nilai itu bisa dalam bentuk berat kilogram, 50 kg, 60 kg kalau berat. Kalau tinggi nggak mungkin 60 gitu kan. Kalau tinggi pasti satuannya apa? Nah, cm misalnya 165 cm, 168 cm gitu ya. Nah, itu namanya nilai-nilai pengamatan. Ya, jadi misalkan data terdiri dari atas kumpulan nilai, kita beri nama atau indeksnya ya. X1 maksudnya nilai pertama, ukuran pertama, pengamatan pertama. Habis itu X2, X3, berarti pengamatan ketiga, dan seterusnya, titik-titik sampai XN. Kalau ibu tulis dari pertama X1 terus terakhir XN, pertanyaan saya itu berarti ada berapa banyak datanya? Ada yang jawab, ada sebanyak N datanya ya. Ya kan, kalau misalnya sampai terakhir X10, berarti kan ada 10 pengamatannya. Nah, kalau ditulis XN, indeksnya N, berarti ada sebanyak N data. Dan rata-rata dinotasikan dengan X bar. X ada garis di atasnya, itu namanya X bar ya, tapi dibaca ya rata-rata. Iya, itu sama dengan berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik tambah XN. Maksudnya lanjutkan terus sampai X yang ke N. Baru dibagi banyaknya data tadi N. Nah, penjumlahan X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan XN itu bisa disingkat penulisannya dengan notasi sigma. Pernah dengar anak-anak notasi sigma? Itu penjumlahan ya. Ya, seperti ini nih. Jadi sigma dibaca nih anak-anak. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Jadi artinya sigma XI dari I sama dengan 1 sampai N itu adalah, tukarkanlah I-nya mulai dari batas bawahnya. Ini kan tadi I sama dengan 1. Berarti X1 habis 1 berapa? Kalau urutan kan pasti bilangan asli, bilangan bulat ya. Jadi habis 1 kan urutan pertama, urutan ke berapa? Urutan kedua dong, mana ada urutan ke 1,5? Nggak ada kan? Kalau menyatakan urutan, data ke 1, data kedua, data ketiga, itu pasti bulat. Jadi habis 1, 2. Makanya X1 ditambah X2, X3 tambah titik-titik sampai terakhirnya batas akhirnya nih. Notasi sigma itu kan di atasnya N. Itu artinya sampai dengan N. Berarti XN per N. Harusnya udah belajar di barisan dan deret. Kelas berapa belajar barisan dan deret? Kelas 11 ya. Ya udah lancar lah ini ya. Ya
Ibu hampir lupa kamu kelas 12. Kalau kelas 12 ini nggak perlu dijelasin lagi ya dengan notasi sigma ini ya. Jadi rumusnya untuk rata-rata adalah apa tadi? Sigma XI, I mulai dari 1 sampai N. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi ada ukuran yang pemusatan yang kedua modus, nah Ibu jelaskan dulu pengertian modus apa? Ada yang jawab. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau yang mempunyai frekuensi terbesar. Kalau frekuensinya besar berarti kan dia paling sering muncul. Gitu ya? Oke. Untuk data yang hanya mempunyai satu modus disebut itu unimodal. Jika datanya mempunyai dua modus disebut bimodal. Sedangkan jika modusnya lebih dari dua disebut multimodal. Diingat itu ya. Ya bisa jadi modusnya satu, kalau dia yang sendiri yang paling banyak muncul, yang paling sering muncul. Tapi kalau misalnya nanti dua, disebut mau apa? Bimodal ya. Nanti kita lihat contohnya lah, sekaligus nanti ya, sama median, kuartil. Kita jelaskan dulu pengertian median. Kalau tadi modus yang paling sering muncul, kalau median adalah nilai tengah setelah data diurutkan mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi untuk median ini ada syarat yang harus dipenuhi. Biasanya kan data itu diacak, ada yang besar, kecil, kayak gitu ya. Nah, kalau udah berhubungan dengan median dan kuartil, segera urutkan datanya mulai dari yang kecil. Setelah diurutkan, maka nilai yang paling tengah itu berarti nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama. Itu disebut median ya, atau nilai tengah. Oke. Kita lanjutkan, pengertian kuartil apa? Nanti contohnya ya, sabar. Sekarang pengertian kuartil. Kalau median membagi dua, kalau kuartil, nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Itu disebut kuartil. Ya, berarti menjadi 4 bagian. Kalau median menjadi 2 bagian. Kalau dibagi menjadi 4 disebut kuartil. Coba lihat nih, Ibu kasih di sini nih berupa gambar. Jadi kalau data ini yang sudah diurutkan dibagi menjadi 2, pembaginya yang ini nih di tengah inilah yang disebut kuartil 2 atau median. Tapi kalau setelah dibagi 2, yang sebelah kirinya dibagi 2 lagi, sebelah kanan dibagi 2 lagi, maka pembagi di pertama, kan tadi data ini diurutkan mulai yang kecil. Nah, yang kecil ini dibagi 2, kan yang kanan dibagi 2 supaya menjadi 4 bagian, ya kan, sesuai dengan namanya kuartil tadi. Maka pembagi yang pertama tadi disebut kuartil bawah. Ayo ingat, yang duluan itu kuartil bawah atau Q1. Q1 ya, itu hanya lambangnya aja. Nanti kalau ada buku kamu yang pakai K1, lambang yang lain nggak masalah. Sedangkan yang di tengah tadi Q2 atau median. Dan yang ketiga ini yang di kanan adalah kuartil atas atau disebut dengan Q3. Nah, cara pembagian seperti ini disebut kuartil. Oke, kita lanjut. Contoh. Nah, ini contoh ya. Tentukanlah nilai rata-rata, median, modus, dan kuartil dari data. Nih, Ibu belum susun loh. Jadi 4, 6, 6, 7, 5, 5, 9, 8, 4. Langsung dihitung. Ada berapa ini? Ada 9 datanya ya. Oke. Pokoknya kalau ngelihat data kayak gini kamu langsung hitung benar. Nanti setelah disusun biar pas juga, jangan ada yang ketinggalan. Ya kan? Oke, ini. Maka kalau ditanya rata-rata tadi apa? Jumlahkan semua nilai pengamatan gitu ya. Iya, kalau ini nggak perlu disusun. Susun aja 4 tambah. Maksudnya nggak perlu diurutkan ya. Nah, langsung aja 4 tambah 6 tambah dan seterusnya dibagi 9, dapat rata-ratanya. Nah, lewat ya, gampang. Oke, sekarang modus. Untuk data yang sama, berapa modusnya? Kita lihat nak, angka 6 muncul 2, angka 5 muncul 2, ya kan? Angka 4-nya juga ternyata 2. Jadi modusnya 4, 5, dan 6. Paham nggak?
Tapi kalau suatu saat semua data ini muncul 2 kali, 4-nya 2, 6-nya 2 kali, 5-nya 2 kali, 7-nya juga 2 kali, 8-nya 2 kali, dan 9-nya 2 kali, semuanya 2 kali, tidak ada yang data lain, nggak ada lagi yang ke-10 misalnya, jadi semuanya masing-masing 2, tidak ada modusnya. Karena sesuai dengan pengertiannya tadi kan yang paling sering muncul harus ada pembandingnya ya, paham ya? Karena contoh ini mempunyai modus ada 3, disebut apa tadi? Multimodal, ya kan? Iya. Oke, ingat nggak? Multimodal. Oke, sekarang mencari kuartil. Tadi kalau kuartil, sekaligus saja ya, median kan kuartil 2 ya. Ya, jadi sekaligus saja nanti kita uruskan nih. Nah, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Langkah pertama urutkan datanya. Setelah diurutkan berarti 4, 4, 5, 6, 6 dan seterusnya ya. Tadi kan ada 9 data. Berarti kalau dibagi 2, berarti yang ini ke kiri 4, ke kanan 4, berarti yang di tengah-tengahnya adalah angka 6. 6 yang pertama ya. Itulah mediannya, Q2. Yang di sebelah kirinya ini ada 4 data lagi kan? Kan tadi ada 9. 1 di tengah, yang di kirinya 4, di kanannya 4, yang 4 di kiri bagi 2, berarti di tengah-tengah data kedua dan ketiga, X kedua dan X ketiga. X itu kan menyatakan data tadi ya, jadi X keduanya 4, X ketiganya 5, maka kuartil satunya adalah X kedua ditambah X ketiga dibagi 2, X keduanya 4, X ketiganya 5, berarti 4 tambah 5 bagi 2 sama dengan 4,5. Dengan konsep yang sama, maka ketiga itu di urutan yang ke berapa nih? Ke-7 dan ke-8. Jadi X ke-7 kebetulan aja angkanya 7. Ya kan? Dan X ke-8 angkanya 8. Itu kebetulan saja ya. Jadi kalau Ibu tanya X ke-7 itu urutan ke-7 dari yang kecil. Ini kebetulan angka 7. Urutan yang ke-8, kebetulan angka 8. Maka kuartil atasnya atau kuartil 3 adalah 7 ditambah 8 dibagi 2 atau 7,5. Paham nggak? Nah, pahamlah kecil itu Bu ya buat anak-anak. Ya kan? Oke. Kita lanjut. Contoh kedua. Nah, kalau contoh kedua ini agak divariasi ya. Jadi nggak mungkin nanti soal ulangan persis kayak gitu ya, dimodifikasi lah. Suka kan yang dimodif? Suka lah. Oke, contoh kedua, jika data berikut ini 5, 2, terus ada X tambah 3, ada 6, 9, 3, ada X tambah 2, ada X, ada 5, ada 10, 9, dan 3. Ini ada berapa datanya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Tapi masih ada data yang pakai variabel X. Pastinya diketahui rata-ratanya. Nah, lihat tuh soalnya. Mempunyai rata-rata 6. Jadi udah divariasi sedikit. Rata-ratanya udah kasih tahu. Ya pasti yang ditanya X dulu, ya kan? Pertama, tentukanlah modus. Tapi semuanya kalian bisa jawab nih ukuran pemusatan ini kalau dapat dulu X-nya. Gitu ya, sesuaikan dengan data yang diketahui rata-rata, kita masukkan ke rumus rata-rata. Tadi mencari rata-rata atau min apa? Jumlah semua nilai pengamatan, berarti jumlahkan 5 tambah 2 tambah X tambah 3, kan X tambah 3 ini dianggap satu nilai pengamatan ya, dan seterusnya dibagi 12 karena tadi ada 12 data. Nah, setelah dijumlahkan pastinya X dengan X dong yang bisa digabung. Jangan X tambah 3, 3X ya. Malu. Cuma umur. X tambah 3 berapa? 3X, Bo. Kenceng lagi. Udah salah kenceng ya. Kalau salah itu halus suaranya. Kalau betul kenceng. Ya kan? Iya. X dengan X digabung. Jadilah 3X. Angka-angkanya digabung semua. Sama dengan 57. Jadi 3X tambah 57 sama dengan 12 kali 6. Perkalian silang. Ya. Sama dengan 72. Gabunglah 72 dengan 57 jadi 15, maka 3X sama dengan 15, dapat X-nya 5. Paham nggak? Dapat X-nya 5. Kalau udah dapat X-nya 5, kembalikanlah yang tadi X tambah 3 jadi 5 tambah 3, 8. Semua yang ada X-nya ya kembalikan, kemudian susun.
Nah, setelah disusun, nah datanya seperti ini. Tuh, jadi udah disusun, jadi 2, 3, 3, 5-nya ada 3 kali, 6, 7, 8, 9-nya 2 kali, baru 10. Hitung lagi, yakinkan bahwa ini ada 12 data. Takutnya ada yang ketinggalan. Kalau kamu nilainya ketinggalan, mau nggak? Mau nggak ketinggalan nilainya, ibu nggak kasih? Nggak ya? Ibu baik, ibu aja nanti nilai bagus-bagus. Ya kalau kamu rajin belajar, yang cari masalah, ibu permasalahkan. Jangan cari masalah ya. Oke. Nih, jadi setelah disusun, maka kelihatan dong modusnya berapa. Modusnya yang paling sering muncul. Ada 3 kali muncul, yaitu nilai 5. Modusnya 5. Nah, sekarang kuartil 1. Kuartil 2 atau median. Karena tadi ada 12 data, 12 median dulu dicari ya. Mediannya membagi 2. Berarti kalau ada 12, 6 dong kiri. 6 ya. Berarti datanya yang nilai tengah antara nilai ke-6 dan ke-7. Berarti X6 ditambah X ke-7 dibagi 2. Bukan 6 tambah 7 bagi 2. Kita cari di sini X ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X ke-6-nya 5. Ya kan? Iya. Dan X ke-7-nya 6. Jadi 5 tambah 6 bagi 2. 5,5 itulah median. Sedangkan kuartil 1 yang tadi di kirinya ini kan ada 6. Dibagi 2 juga. Berarti di tengah-tengah ketiga dan keempat. Nah yang ketiga, angka 3. Data keempat, X4-nya 5. Berarti 3 tambah 5 dibagi 2. Itu 4. Yang X ketiga, yang kuartil 3. Kuartil 3 kan tadi di kanan ini ada 6 juga ya. Di kanan median ada 6. Ya. Nah bagi 2 juga. Jadi ini X ke berapa ini? Ini 6, 7, 8, 9. Berarti X ke 9 ditambah X ke 10. X ke 9-nya 8. X ke 10-nya 9. Berarti 8 ditambah 9 dibagi 2. Sama dengan 8,5. Gampang kok. Logika kamu jalan aja. Ya. Jadi data urutkan, bagi 2 itu median, yang di kiri itu bagi 2 lagi, itu kuartil 1, yang di kanan ini bagi 2 lagi, itu kuartil 3. Oke, ya diamatin ya, ibu udah sengaja kasih soal 1 yang genap, 1 yang ganjil, itu udah ibu persiapkan, ya supaya anak-anak mengambil kesimpulan sendiri, itu jauh lebih bagus. Nanti langsung cari soal, oh ya kayak gini ternyata. Nanti kalau banyak datanya, ada 121 gimana? Masa harus kamu susun? Bayangkan logikanya, oh kalau saya bagi 2, yang di tengah itu median. Nah yang di kiri ini tinggal ada berapa data? Bagi 2 lagi, itu kuartil 1. Yang di kanan tadi bagi 2, kuartil 3. Oke. Nah karena udah selesai itu, kita lanjut nih. Contoh 3. Nih muncul nih, contoh 3 ini diketahui data besar-besar loh anak-anak. Jadi 3560, 3563 dan seterusnya. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 data sih, cuman angkanya besar-besar. Logikanya kalau misalnya boleh pakai kalkulator, ada masalah nggak menghitung rata-rata? Nggak ada masalah, tinggal pencet kalkulator ya. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya lagi ujian nasional, atau UTBK, boleh nggak pakai kalkulator? Kan nggak boleh. Nah, kita pakai logika. Amati dulu data itu tuh. Jadi kalau data ini ada kesamaannya nggak sih kira-kira, coba lihat nih. Ada kan? Nah, kita kurangin aja masing-masing datanya dengan 3560. Ayo. Ya, dikurangi. Nanti tinggal balikin, tambahin lagi gitu. Iya, jadi kurangi ayo, jadi berapa? Yang 3560 jadi 0. Yang 3563 jadi kurangi 3560. 3. Dan seterusnya nih yang terakhir 3564. Yang terakhir, ayo amati. 3564, jangan tidur ya. Ketahuan lo sama ibu lo anak-anak tidur. Gak berkah tahu, gurunya aja nggak tidur, masa kamu tidur? Yang mau ujian kan kamu bukan ibu ya. Bukan ibu Asima yang mau ujian. Berjuang, bukan mama di rumah. Tapi siapa? Kamu, ya kamu harus lebih serius. Kalau ibu aja serius, kamu harus 2 rius. Ada ya 2 rius ya? 3 rius kalau perlu. Jadi, setelah dikurangi data yang baru ini sekarang hanya 0, 3, 8, 5, 9, 3, 8, 4. Kan dari kecil.
Nah, sekarang mencari rata-rata data yang baru. Jumlahin, hasilnya 40. Bagi 8, rata-ratanya 5. Tapi kan tadi ada kita simpan. Kita simpan dulu 3.650. Nah, kita kembalikan lah. Jadi rata-rata yang lama itu aslinya data tadi, rata-ratanya adalah rata-rata baru tadi 5 ditambah yang kita kurangi tadi. Tambah 3560. Jadi 5 tambah 3560 sama dengan 3565. Gampang kan? Tanpa kalkulator loh. Enak belajar matematika itu. Asal logikanya jalan ya. Ya kan banyak penggaris matematika di situ kan. Angkat tangan ayo. Ayo. Matematika adalah king of science. Bukan karena saya orang matematika. Nanti belajar fisikanya jadi lebih mudah, belajar kimianya lebih mudah. Di biologi aja ada matematikanya ya. Ya, jangan ragu-ragu belajar matematika. Semangat terus. Oke. Nah, latihan soal tentunya ya. Latihan soal, ada data nih. Ini ada 2. Sudah mulai saya ambil dari soal UTBK yang agak gampang. Ya, mudah-mudahan bisa. Yang bisa cepat-cepat masukkan ke Moodle. Karena setiap kalian ngerjain JJ, Ibu cek satu-satu loh, walaupun Ibu capek sebenarnya. Tapi saya pengen menilai objektif. Makanya kalau ada anak yang pinter, jangan dibagi semua ke temennya. Nanti nilai dia lebih bagus dari kamu, mau anak-anak. Jangan, harus pintar-pintar ya. Kamu yang berjuang, ya harus kamu nanti yang menikmati hasilnya. Kamu yang dipermudah duluan masuk ya. Oke ya. Bukan nggak mau menolong sesama, lagi diskusi boleh, tapi lagi ujian harian. Jangan, berjuang sendiri-sendiri ya. Pesan Ibu ya, pesan moral dari orang tua. Saya sebagai orang tua itu yang memesankan. Oke. Ini ada 2 soal, latihan soal kamu baca sendiri ya. Oke, latihan soalnya nanti buru-buru dikerjakan, dimasukkan. Oh, ada 3 ternyata, sorry ada 3. Ya, kalau nggak bisa 3-3-nya 2 juga nggak apa-apa. Silakan ya. Oke, baru ada oleh-oleh supaya kamu nanti langsung penasaran. Ada anak-anak yang gini, aduh aku ngerti ini, aku penasaran, langsung kerjakan PR-nya. Ya. Nanti kalau nilai kamu kurang, jelek, sebelum pembelian nilai terakhir, boleh mungkin Ibu usahakan datang sekali ke sekolah untuk melihat nilai PR kamu itu kamu kerjakan nggak selama berapa kali pertemuan. Kalau memang kamu kerjakan dengan rapi, siapa tahu Ibu tuntaskan. Ya, terakhir. Oke, karena sudah selesai pembelajaran hari ini, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berkah. Sampai ketemu lagi pertemuan yang part ketiga di statistika ya. Ya, yaitu apa? Itu adalah ukuran penyebaran. Dipersiapkan. Sebaiknya dikasih tahu Ibu supaya kamu baca. Apa tadi ukuran penyebaran? Ayo. Jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, simpangan baku, dan varians. Oke, sekian dan terima kasih ya.